Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu berkaitan tentang menentukan golongan dan periode. Bagaimana cara kita menentukan golongan dan periode? Itu selalu berkaitan dengan konfigurasi elektron. Jadi penentuan, kita akan melakukan penentuan golongan dan periode. Ini golongan dan periode ini keterkaitannya adalah dengan konfigurasi elektron. Ya, sudah dipelajari di video-video sebelumnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar kalau golongan itu terbagi menjadi 4. Jadi golongan itu ada 4 ya. Oke. Ada 3 ya. Ada 3. Tapi berdasarkan 4 subkulit. Jadi ada golongan A. Ini kalau dia subkulitnya adalah S dan P. Lalu ada golongan B. Itu kalau dia subkulitnya adalah D. Dan ada golongan yang disebut transisi dalam. Itu kalau dia subkulitnya adalah F. Jadi sekali lagi ingin disampaikan di sini bahwa golongan ada 3 berdasarkan 4 subkulit. Ya, subkulit yang pertama itu adalah S dan P, itu untuk golongan A. Untuk golongan A. Yang D itu untuk golongan B. Dan F itu untuk transisi dalam. Minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa area A itu adalah yang ini. Ini adalah area golongan A yang saya beri garis merah. Kemudian untuk B itu dia di sini ya. Yang garis kuning ini. Dan kemudian untuk yang transisi dalam itu yang garis hijau ini. Itu baru letaknya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan dijelaskan adalah bagaimana menentukannya. Menentukan dia itu S, golongan A-nya golongan A berapa, B-nya B berapa, gitu ya. F-nya F berapa, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, yang sudah ditentukan adalah baru A, B, dan transisi dalam serta letak-letaknya. Kemudian minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa kalau yang dia dari atas ke bawah, yang kayak gini, atas ke bawah, ini disebut namanya golongan. Kalau yang dia seperti ini, ya, horizontal, ya, ini horizontal ini disebut namanya adalah periode. Jadi golongan itu dari atas ke bawah, ini berarti golongan 1A, ya gitu ya, 2A, dan seterusnya. Kalau periode berarti dari sini, yang horizontal ya. Bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Yang horizontal. Ini ada angka 1, saya coba zoom dulu ya kayaknya. Nah, ini di sini kalau dilihat kan ada angka 1 nih. Kayak gini nih, 1. Nah, ini menunjukkan periode ke-1. Ini dia angka 2. Periode kedua ke sana ya, dari kiri ke kanan. Kalau yang dari atas ke bawah ini disebut namanya golongan. Ini ada tulisannya 3A ya. 3A. Jadi seperti itu. Ini supaya lebih jelas. Sekarang kita akan belajar tentang kenapa ini AL ini disebut 3A. Lalu kenapa yang di sini misalkan GE ini masuknya ke 4A. Itu ya. Kalau dari sisi periode mungkin kita bisa belajar di mana di sini ini SC ini kenapa periodenya 4. Yang SC ini berarti periode 4. Itu kenapa bisa
angka-angka itu dari mana? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita lihat sekarang di halaman kedua ini, kita akan coba perbesar dulu. Besar. Kita akan coba yang MG12 dulu. Kalau kita lihat di sini MG12, dia berarti posisinya adalah 2A dan periodenya 3. Kalau kita lihat di sini berarti dia ini MG ya, kita akan MG ini. Ini dia posisinya adalah 2A dan periode 3. Kita lihat nanti dari mana MG itu 2A dan periode 3. Sekarang kita lihat di sini. Kalau kita bisa lihat, sebentar saya pakai highlighter aja ini. Ini kita lihat MG ini di sini. Ya, kita lihat MG. Dia 12, nomornya 12 ya ini. Nomor atomnya 12. Nah, ini 12 nomor atomnya. Ini angka 12 ini mungkin terlihat ya. Lalu saya perbesar, lalu saya zoom. Nah, inilah nomor atom ini yang akan kita konfigurasikan dulu. Karena ingat bahwa golongan atau periode itu berkaitan dengan konfigurasi elektron. Oke ya, kita sudah punya data di sini. Bahwa Mg tadi berapa? Mg dengan nomor atom 12. Sekarang kita coba kerjakan. Oke, Mg dengan 12. Maka konfigurasinya di sini sudah ada. Ingat di video sebelumnya, nanti bisa dilihat di video yang sudah dipelajari ya, tentang menentuk atau tentang cara konfigurasi elektron. Itu kita lihat dari 1s dulu ke 2s, 2p, 3s ya. Dengan s itu 2, p itu 6, d itu 10 ya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa s itu maksimum 2 elektron ya, maksimumnya adalah 2 elektron. P itu maksimumnya 6 elektron, d itu 10 elektron, F itu 14 elektron ya. Saya ingatkan lagi. Sekarang 12 Mg, berarti nomor atomnya 12, jumlah elektronnya 12. Berarti dari sini kita tahu elektronnya ada berapa? Ada 12 elektron. Ini yang akan kita konfigurasi ya. Ini juga sudah dijelaskan di materi sebelumnya tentang nomor atom dan jumlah elektron. Baik, kita 1S dulu, berarti di sini 1S dulu. Berarti kita tulis Mg 1S. Lalu kemudian 2S ya, habis 1S 2S. Oke, kemudian habis 2S 2P. Nah, kita stop dulu di sini. Coba kita beri dulu elektronnya. Elektronnya S itu 2. S lagi di sini 2, P itu 6. Kita lihat yang hijau ini, kalau kita jumlah, 2, 2, 4 tambah 6 itu 10. Berarti baru 10 elektron yang terpakai. Padahal di sini jumlahnya adalah 12 elektron. Jadi kan ini masih kurang 2 elektron lagi, sehingga kulitnya bisa kita tambah. Kulitnya bisa kita tambahkan. Jadi kita bisa tambahkan kulitnya di sini. Berarti setelah 2P kan ini 1S ya. 2S terus ke sini ke 2P berarti ke 3S. Berarti kita tulis di sini 3S. 3S. S itu 2 elektron maksimumnya. Sekarang kita lihat ini 12 ya, yang diminta 12 elektron, sudah ada 10. Berarti kurang berapa lagi? 12 kurang 10, kurang 2 lagi. Jadi yang 2 elektron itu bisa kita masukkan semua ke S. Karena S tadi berapa maksimumnya adalah 2 elektron. Ini maksimumnya. Jadi kita bisa masukkan 2 di sini. Ya. Oke, kita bisa masukkan 2. Sekarang sudah penuh elektronnya, sudah beres. Nah, oke ya, udah beres ini ya. Sekarang kita kaitkan konfigurasi elektron ini dengan kedudukan di dalam sistem periodik. Kedudukan atom Mg dalam sistem periodik. Bagaimana kedudukannya?
Oke, apakah benar sesuai tadi yang ditulis di sini 2A dan 3 untuk periode? Nah, kita lanjutkan dulu. Berarti di sini yang harus kita ketahui adalah elektron valensinya. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya pada video sebelumnya tentang elektron valensi dan kulit. Silahkan dicari atau diklik di channel ini ya. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Berarti kita cari dulu kulit terluarnya berapa. Nah, untuk mencari kulit terluar, itu dilihat dari ini. Angka yang ada di depan subkulit ini. Ya. Di angka-angka yang ada di depan subkulit inilah yang disebut dengan angka kulit. Subkulit kan yang ini, S, S, P, ini kan subkulit. Di depannya ini angka kulit. Sekarang kita lihat 1S, berarti ini adalah kulit pertama. 2S, 2P, berarti ini kulit kedua. Berarti kulit kedua itu ada 2 subkulit, yaitu S dan P. Karena angkanya sama sih ini. Ya. Yang kemudian adalah 3S. Nah, di sini berarti ada kulit ketiga. Kulit itu adalah angka yang paling tinggi. Berarti di sini yang paling tinggi adalah 3. Maka kita bisa tahu kulitnya adalah 3. Kita pakai warna biru aja ya. Kulitnya berarti 3. Sekarang elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Berarti kulit terluarnya 3. Berapa elektronnya di sini? 2. Jadi kita bisa tulis di sini. 2. Sekarang kita sudah punya data tambahan. Pertama datanya adalah konfigurasi elektron. Ini sudah kita konfigurasikan. Data yang kedua adalah elektron valensi. Data yang ketiga adalah kulit. Sudah aman di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya, yaitu golongan dan periode. Saya coba pakai coklat saja. Jadi golongan itu ditentukan oleh yang namanya elektron valensi. Valensi. Ya, mohon maaf kalau kurang terbaca ya. Kalau periode itu dia ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kulit. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa golongan itu akan ditentukan oleh elektron valensi. Periode itu ditentukan oleh kulit. Atau kalau kita balik, bahwa elektron valensi menentukan golongannya, kulit menentukan periodenya. Dari sini, dari dua data ini, ya, elektron valensi dan kulit, kita bisa ambil kesimpulan di sini. Untuk Mg12, berarti dia karena elektron valensi sama dengan 2, maka golongannya adalah 2. Nah, untuk golongan ditulis dengan huruf Romawi seperti ini. Angka Romawi ya. 12. Maaf 2 ya. Ini maaf 2. Kemudian kesimpulan berikutnya apa yang kita simpulkan? Kulit. Karena kulitnya itu adalah 3, maka periode dari Mg ini, periode dari Mg itu berapa? Berarti dia 3. Nah, inilah kesimpulannya. Ya, sekali lagi saya lihat, inilah kesimpulan kita ini. Ini perlu saya kasih highlight. Untuk atom atau unsur Mg. Bahwa dia mempunyai golongan 2 dan periode 3. Nah, di halaman sebelumnya, saya coba kembali dulu ke halaman sebelumnya ya. Kita tahu kalau golongan itu ada AB dan transisi dalam. AB transisi dalam. A itu ditentukan oleh kalau dia berhenti di subkulit SP, kalau B di D dan transisi dalam di F. Sekarang kita lihat Mg itu. Mg itu konfigurasinya berhenti di mana? Dia di sini ya.
Saya coba pakai yang hitam saja. Dia di sini berhenti di S. Berarti kalau di S, sesuai yang tadi disebutkan di awal, kalau S maka dia A. Maka kita bisa simpulkan di sini itu dia berhentinya adalah di, maaf, ini termasuk golongan A. Berarti kita bisa tambahkan di sini bahwa golongan 2-nya apa? A, B, atau transisi dalam. Berarti dia adalah golongan 2A. Periodenya 3, golongannya 2A. Coba kita cek. Ya, saya perbesar lagi. Coba saya perbesar, saya naikkan sedikit. Nah, ini ya, kita perbesar ya. MG itu ternyata dia golongannya 2A. Ini A-nya harusnya pakai huruf kapital ya. 2A. Periodenya berapa? 3. Nah, ternyata cocok. Ternyata benar. Nah, jadi itulah cara menentukan golongan. Nah, unsur-unsur lain juga. Ini ditentukan dengan cara yang sama seperti itu. Begitu juga untuk golongan B, untuk golongan yang lain-lain. Ya. Itu sama. Sama caranya dengan seperti yang tadi. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami. Saya nanti akan ada contoh soal untuk video berikutnya. Bagaimana kalau kita mencari golongan yang B. Sekarang jadi perhatikan dulu penjelasan dari saya dengan satu contoh tadi untuk kasus atau contoh untuk unsur atau atom Mg atau magnesium. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena ini akan menjadi dasar untuk memahami pada golongan-golongan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.